Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan. Sembah Dia, belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Diagungkan Dia. Haleluya. 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 Jesus, haleluya. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami naik di hadirat Tuhan. Biar persembahan kami yang terbaik naik di tahta-Mu Tuhan. Yaitu persembahan hidup kami. Yang kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah ibadah yang sejati. Kami membawa kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Mari berkarya terus dalam kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati bagi-Mu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Pengurapan baru turun atas hamba-Mu dengan hikmat yang dari surga. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami semua, kami yang menyampaikan maupun yang mendengar, supaya kami layak untuk menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu. Pakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu untuk dapat menjadi penyambung lidah Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan itu benar-benar menjadi berkat bagi kami. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami sehati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu kami. Hanya kuasa Roh Kudus yang kami izinkan
bekerja dan berkarya di tempat ini. Terima kasih Bapak, ini hati kami siap untuk menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema pengampunan yang membebaskan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersama-sama 2, 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ya, sampai di situ. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, "Apa pendapatmu tentang hal itu?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan 100% dan manusia 100%. Dia Tuhan, dia berkuasa, dia mampu melakukan semuanya. Tapi dia juga manusia 100% yang bisa merasakan apa yang saudara rasa dan saya rasa. Yesus bisa merasakan. Yesus bisa merasakan sakit. Yesus bisa merasakan keadaan-keadaan yang mengganggu dalam hidupnya. Artinya dia lapar ya, dia pernah digoda, tetapi satu hal bahwa dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Yesus adalah teladan kita. Ya, dia memberikan teladan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus meneladani Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, saudara, mari kita belajar untuk meneladaninya. Firman Tuhan dikatakan pagi-pagi benar di ayat yang kedua dari bacaan kita. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Firman Tuhan berkata bahwa pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Ini satu teladan bagi kita bahwa Tuhan Yesus sebelum dia melakukan segala aktivitasnya, sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia datang ke bait Allah. Dia datang bersekutu dengan Bapanya. Ini satu teladan yang harus kita teladani dalam hidup kita. Bahwa mari pada saat pagi-pagi, saudara, sebelum kau melakukan segala aktivitasmu, sebelum kau melakukan segala kegiatanmu, sebelum kau melakukan apapun, mari kita datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, pikirkan, katakan sepanjang hari itu, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan saya percaya pada sepanjang hari, kalau engkau sudah menyerahkan kepada Tuhan, langkahmu akan dipimpin oleh Tuhan. Amin.
Yesus saja dia menyerahkan itu. Dia melakukan hal itu. Dia memberikan teladan kepada kita bahwa kalau pagi-pagi benar dikatakan dia datang dulu ke bait Allah. Dia mempersembahkan sesuatu kepada Bapaknya. Apalagi kita. Apa yang saudara bawa pada saat pagi-pagi datang kepada Tuhan? Benarkah kita membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Atau pada saat engkau datang, engkau bangun pagi, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Mungkin ibu-ibu langsung berpikir, saya harus masak apa dan lain sebagainya. Tapi mari pada pagi-pagi engkau belajar meneladani Yesus, bahwa pada saat pagi ia datang ke bait Allah, membawa sesuatu dulu kepada Tuhan, bawa persembahan pujianmu kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan. Sesudah hal itu dikerjakan, kemudian dikatakan bahwa Yesus mengajar. Yesus mengajar mereka. Sudah yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita umat Tuhan, pada saat engkau sebelum melakukan sesuatu, Yesus sebelum mengajar, dia saya percaya, dia bersekutu dengan Bapaknya, dia minta hikmat dari Bapaknya. Itu yang harus kita lakukan. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga langkah-langkahmu akan dipimpin oleh Tuhan. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa engkau tidak akan pernah hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena apapun yang terjadi, kalau engkau sudah serahkan sama Tuhan, Tuhan akan memimpin hidupmu. Kalaupun ada persoalan dan masalah dalam hidupmu, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapinya sampai menang, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajar, dikatakan seluruh rakyat datang kepada dia. Mereka tahu bahwa Yesus di bait Allah, mereka datang untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Pada pagi-pagi benar kita datang mempersembahkan persembahan pujian kita di hadapan Tuhan. Sesudah itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Yaitu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Saudara harus membaca firman Tuhan. Jangan satu hari kau lalui tanpa engkau mendahului dengan firman Tuhan. Mereka datang dan mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dahului setiap harimu, engkau bersekutu dengan Tuhan, dan saudara engkau mendengarkan firman Tuhan atau saudara membaca firman Tuhan. Sehingga hari-harimu, langkah-langkahmu, engkau akan hidup di dalam firman. Saat engkau ada masalah, engkau akan diingatkan dengan firman yang kau baca pada pagi hari itu. Ada firman rema yang kau terima, sehingga saat engkau menghadapi sesuatu, engkau sudah tahu, oh firman tadi pagi sudah berbicara begini. Sehingga engkau tidak akan gentar menghadapi apapun, karena engkau hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakan pada saat Yesus sedang mengajar itu, dikatakan ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, saudara, ahli Taurat ini datang dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seorang perempuan, berarti dia sendiri. Pertanyaannya bagi kita sekalian, kalau berzina itu sendiri atau berdua, saudara? Kenapa yang dibawa cuma wanita? Sementara firman Tuhan berkata bahwa wanita ini sedang kedapatan berzina. Berarti ada temannya untuk dia berzina. Tapi kenapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini yang dibawa cuma wanitanya? Pertanyaannya, siapa lawan dari wanita ini? Jangan-jangan salah satu yang membawanya, kita tidak tahu. Jangan-jangan salah satu dari mereka yang membawa itu, kita tidak tahu. Tapi kenapa dalam kasus perzinahan ini hanya wanita yang dibawa? Mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina. Dia hanya seorang diri di bawah. Langsung tanya, di mana laki-lakinya? Siapa dia?
Kenapa dia dibebaskan? Kenapa dia tidak ikut ditangkap dan dibawa kepada Tuhan? Ini yang mereka lakukan. Kemudian saat mereka membawa wanita itu, perempuan itu, dia berkata kepada Tuhan Yesus, menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dilempari. Kita renungkan, apakah kalau laki-laki bukan perzinahan? Apakah hanya perempuan yang harus dilempari, sudah? Tapi ini yang terjadi. Mereka berkata bahwa menurut hukum Taurat harus dilempari ini wanita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita melihat bahwa ayat-ayat ini menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan, kita lihat di ayat-ayat yang berikut. Tadi dikatakan bahwa pada saat mereka membawa wanita itu, dia tanya sama Tuhan, apakah pendapatmu tentang hal itu? Apakah pendapat saudara tentang hal ini? Apa yang ada di dalam benak saudara tentang hal ini? Mereka tanya kepada Yesus, apakah pendapatmu tentang hal itu? Tapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus. Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi dia lagi cari-cari alasan untuk bisa menyalahkan Yesus dengan segala macam cara. Ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ahli, mereka tahu tentang hukum Musa. Mereka tahu bahwa ahli Taurat ini bilang ini loh, kalau hukum Musa harusnya begini. Dia tahu, tapi dia tanya kepada Yesus. Tapi apa yang dilakukan adalah untuk mencoba Yesus supaya dia punya alasan, cari-cari kesalahan. Ya saudara, hati-hati. Jangan sampai kita juga ikut cari-cari kesalahan orang. Jangan kita menjadi orang-orang seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terus cari kesalahan orang, cari kesalahan, sampai yang kecil gitu dilihat-lihat. Nah, mari kita renungkan hal-hal yang penting pada pagi hari ini. Apa yang Yesus lakukan? Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Dalam hal ini kita lihat bahwa ada satu pengampunan yang Tuhan berikan. Apa yang harus kita pelajari bersama dalam hal ini? Saudara, bahwa yang pertama, mengampuni karena memang kita ini sudah diampuni. Saudara semua sudah diampuni? Amin. Percaya? Jangan tidur, mari semangat. Jangan percaya. Percaya. Iman, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau tidak mengampuni, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kita. Dalam Roma 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada yang gak pernah bikin dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya manusia bersekutu dengan Tuhan, yang tadinya manusia begitu dekat dengan Tuhan, tapi karena manusia jatuh dalam dosa, terjadilah jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dan jurang pemisah itu dengan segala macam cara manusia melakukannya. Dengan manusia menciptakan atau membentuk yang namanya agama. Agama tidak ada yang menyelamatkan. Agama tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi apa yang terjadi? Karena ada satu jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Harus ada jembatan yang bisa menjembatani untuk bisa
Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang, tidak seorang pun bisa kembali kepada Tuhan kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Agama tidak menyelamatkan, tapi hanya satu yang bisa menyelamatkan manusia untuk bisa kembali kepada Tuhan, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang telah berbuat dosa, perlu pengampunan supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Saudara dan saya perlu pengampunan dari Tuhan. Ini kita sudah masuk di bulan Desember, di mana kita sudah mulai ada kesibukan, ada perayaan-perayaan Natal, sekalipun dalam suasana yang seperti ini, saudara. Tapi kita tahu bahwa karena kasih Tuhan datang ke dunia ini. Ada banyak orang bertanya, kenapa kalau dia Tuhan harus menjadi manusia? Mungkin saudara pernah mendengar ada pertanyaan ini. Kenapa kalau dia Tuhan harus menjadi manusia? Yang penting bukan manusia yang jadi Tuhan. Kalau Tuhan mau jadi manusia, saudara, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mau menjadi apapun, dia Tuhan yang berkuasa. Tapi manusia tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan, amin. Tapi kalau Tuhan, dia bisa menjadi apapun. Dan dia mau menjadi manusia karena memang Tuhan mau menyelamatkan manusia. Saudara dan saya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Roh yang di dalam diri saudara adalah roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga Tuhan rindu saudara, untuk saudara dan saya, kita kembali diselamatkan oleh Tuhan. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, oh Tuhan harus menjadi manusia. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Supaya manusia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Wanita ini saudara, dia diampuni oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kita baca di ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus dengan hikmat yang begitu luar biasa, saudara, dia tahu bahwa dia sedang diuji oleh ahli-ahli Taurat. Dia hanya berkata, kalau begitu barang siapa di antara kamu yang tidak pernah bikin dosa, hendaklah ia yang pertama melempari wanita ini. Ternyata tidak ada yang melempari. Semua pergi satu demi satu. Kita lihat di sini. Dan dalam ayat-ayat yang berikut, ayat yang ke-8 dikatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ya, dia pergi satu demi satu. Dikatakan mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Semuanya pergi, saudara. Ya, pada saat Yesus bilang ini, kalau gitu siapa yang tidak pernah berdosa, ayo lempar duluan. Ternyata semua orang pernah berbuat dosa dan semua membutuhkan Tuhan. Amin. Kita semua membutuhkan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat engkau percaya bahwa engkau berkata, aku percaya
Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Saudara, engkau berkata dengan iman. Firman Tuhan berkata dengan iman engkau diselamatkan. Karena imanmu percaya kepada Yesus, engkau menerima keselamatan. Oleh iman kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun kita yang mampu melakukan hukum Taurat. Karena pada saat engkau dari 10 hukum Taurat, engkau mampu melakukan 9, yang satu tidak engkau bisa lakukan, semuanya gagal, saudara. Tidak ada manusia yang mampu. Oleh sebab itu kita membutuhkan kasih karunia dari Tuhan, yaitu keselamatan, yaitu lewat Yesus. Oleh sebab itu Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan hanya minta iman, percaya engkau sudah diampuni. Pada saat kau minta ampun, Tuhan mengampuni kita, amin. Mengampuni karena kita sudah diampuni. Oleh sebab itu jangan sampai saudara tidak mengampuni orang. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Yesus mengajarkan doa ini. Kalau engkau berdoa, firman Tuhan berkata, ampunilah kami Tuhan seperti kami mengampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Siapa saudara dan saya? Kalau kita tidak diampuni Tuhan, kita akan tetap hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, jangan berkata, aduh Bu terlalu sakit. Aduh Bu terlalu, orang ini sudah sangat terlalu membuat saya susah untuk mengampuni. Tapi kalau engkau tidak mengampuni, Tuhan pun tidak bisa mengampuni hidupmu. Dan engkau akan tetap hidup di dalam dosa. Engkau akan tetap hidup di dalam kutukan dosa. Sehingga banyak hal tidak bisa terjadi. Kelihatan yang engkau berdoa, tetapi doamu tidak menerima jawaban. Kenapa? Karena engkau tidak mengampuni orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang-orang yang sudah menyakitimu, engkau mungkin tidak mengampuni mereka. Sehingga Tuhan pun tidak mengampuni kita. Jadi ampuni. Bilang, Tuhan ampuni aku seperti aku mengampuni orang lain. Tidak ada pengorbanan yang lebih berat melebihi dari korban Yesus. Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Kita belum ada apa-apanya. Ya, paling saudara rasa sakit karena ngomongan orang. Paling saudara rasa sakit karena perlakuan orang terhadap kita. Tapi Tuhan berkata, ampunilah mereka. Mengampuni karena kita juga sudah diampuni. Bagian yang kedua, saudara, supaya kita, saudara dan saya, kita harus bebas dari ikatan dosa. Ya, pada saat kita bebas, kita menjadi orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Dan saya percaya saat kita menjadi orang-orang merdeka, Tuhan bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita, amin. Ya, saudara berdoa, doa saudara pasti akan Tuhan kabulkan dalam hidup kita. Kalau benar-benar hatimu bersih. Ya, di sini kita lihat bahwa Yesus ingin menegaskan bahwa posisi kita di hadapan Tuhan ini sangat penting. Ya, tadi yang di awal tadi, posisi saudara menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan tadi sangat penting. Karena kalau kita tidak dibenarkan, kita tidak minta ampun, saudara tetap menjadi orang berdosa. Saudara, kita tidak akan bisa melakukan banyak hal. Seringkali berkatmu tertutup kanan dan kiri. Kita sudah berdoa gitu ya, tapi nggak terima apa-apa. Kenapa? Posisimu di hadapan Tuhan yang belum benar. Ini yang perlu kita bereskan dalam hidup kita. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan, tadi katakan. Berarti semua berdosa. Kita perlu pengampunan dari Tuhan. Bagian yang kedua adalah mengampuni tanpa membalas. Ya. Mengampuni tanpa membalas. Dalam ayat kita tadi, saudara, sudah disinggung bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu.
kepada perempuan itu. Perempuan ini sudah terima pengampunan. Kita sudah terima pengampunan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sudah. Kalau kita sudah mengampuni, ya sudah. Jangan kita bilang, iya saya mengampuni, tapi. Nah, seringkali kita mengampuni tapi pakai tapi. Ya. Pengampunan adalah satu tindakan yang kita lakukan untuk membebaskan seseorang dari salah satu ikatan yang mengikat dia. Dan kita tidak punya hak untuk membalas. Alkitab berkata, mengajar kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Balas kejahatan dengan kebaikan. Katanya kalau kita mengampuni, kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Orang itu akan gelisah, kok saya sudah jahat, kok saya orang itu malah baik ya dengan saya. Dia bingung sendiri sudah. Seperti taruh bara api di atas kepalanya. Bahkan firman Tuhan berkata kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Berkati mereka, doakan mereka. Berarti kita tidak punya hak untuk membalas. Amin. Kita tidak punya hak untuk membalas. Seperti tadi dalam doa Bapa kami tadi. Kita sudah, Bapa ampuni kami seperti kami mengampuni orang. Sudah, kalau mengampuni, mengampuni aja. Yang bersalah kepada kami. Karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Hal yang seringkali kita rasa berat dalam hidup kita adalah, saudara, ya saya mengampuni gitu ya. Tapi dagingnya kita ini sudah, tapi ini dagingnya kita belum, iya tapi saya mengampuni, tapi gitu. Tapi enak banget orang itu ya diampuni ya. Daging kita ini saudara, seringkali kita ingin membalas. Itulah proses di mana kita harus mengalahkan daging kita. Sekalipun seringkali kita, waduh berat banget ini Tuhan, aku pengen rasanya udah terlalu sakit Tuhan. Disitulah Tuhan memproses kita. Saudara, daging kita semakin dirontokkan ya, daging kita, keinginan kita. Dan saya percaya pada saat saudara menang, yang tadinya sudah, Tuhan aku udah gak mampu, Tuhan gak mampu. Saudara mau mengampuni orang yang begitu menyakitkan, engkau tidak mampu. Tapi pada saat engkau berkata, tapi aku mau Tuhan. Berkata aku mau mengampuni Tuhan, aku mau. Dan sebutkan nama orang itu saudara. Pada saat engkau menyebutkan nama orang itu dan berkata, aku mengampuni dia Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan. Saya percaya disitulah kemenangan saudara terima, amin. Dan kemenangan itu membebaskan saudara. Akhirnya saudara menjadi orang merdeka yang tidak tertekan dengan keadaan itu. Ya. Seringkali kan kita tertekan dengan keadaan itu karena orang begitu menyakiti kita. Tapi saat saudara bisa melepaskan pengampunan, saudara yang dimerdekakan saudara. Kita jadi merdeka, rasanya langsung plong gitu ya. Tadinya di hati, wah sakit kadang-kadang, kalau ketemu dia, kalau bisa tuh yes, gitu ya. Tapi saat saudara bisa melepaskan pengampunan, disitulah ada kemerdekaan dalam hidup kita. Kita menjadi pemenang-pemenang. Dan saat kita menang, saudara, ada berkat-berkat Allah yang Allah sudah siapkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya lagi tunggu aja kapan kamu menang, bereskan hatimu. Berkat Tuhan sedang menanti. Saat engkau menang, disitulah berkat Allah kembali dicurahkan dalam kehidupan kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan bilang tampar pipi kiri, balas pipi kanan. Waduh saudara, bahaya. Alkitab mengajarkan kalau tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya gini, kalau engkau sudah disakiti, kamu gak perlu balas. Kasihilah orang itu. Yesus berkata, ampunilah dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saudara berpikir aja begitu, Tuhan ampuni dia, dia gak tahu
tahu apa yang dia lakukan. Terus saudara bilang, tapi dia tahu, ya sudahlah kalau dia tahu, urusannya sama Tuhan. Tapi Yesus berkata dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Yeremia 20 ayat yang ke-12, tolong dibuka, Yeremia 20 ayat yang ke-12. Di situ berkata bahwa pembalasan itu bukan hak kita, tapi pembalasan haknya Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan, kepadamulah serahkan perkaraku. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan kalau saudara menghadapi hal yang demikian? Kalau engkau disakiti orang, bawa perkaramu kepada Tuhan. Amin. Bawa perkaramu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya Tuhan semesta alam, Engkau yang menguji orang benar, Engkau yang melihat batin dan hati. Apakah Tuhan tidak tahu kalau saudara disakitin? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa saudara sedang menderita? Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat orang benar, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat batin kita, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, biarlah pembalasan itu menjadi bagiannya Tuhan. Kalau saudara sudah membalas, saudara nggak kasih tempat untuk Tuhan membalas. Kenapa? Saudara sudah membalas duluan. Dikatakan mungkin saudara dicaci maki, saudara balas caci maki, semuanya sudah deal karena sudah saling membalas. Tapi kalau saudara pada saat engkau menerima sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu, engkau hanya berkata, aku mengampuni dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan kubawa perkara ini di hadiratmu. Kalau Tuhan yang membalas, sangat mengerikan saudara. Jangan engkau membalas. Bawa perkaramu ke Tuhan. Pembelaanmu akan datang dari Tuhan. Amin. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Sekalipun itu sangat menyakitkan, tetap kau berkata, Tuhan, aku mengampuni dia. Berikan tempat untuk pembalasan Tuhan. Karena Tuhan melihat setiap siapa yang benar, siapa yang salah. Tuhan yang hakim yang adil, dia tahu dan dia melihat sampai dalam hati dan batin kita, Tuhan tahu. Berikan tempat pembalasan kepada Tuhan. Bawa perkaramu ke Tuhan. Kalau ada apa-apa bawa aja ke Tuhan. Amin. Bawa, ada apa-apa bilang, Tuhan, aku lagi punya masalah ini Tuhan, sama si ini Tuhan. Ku bawa aja ke Tuhan. Tapi saudara harus mengampuni. Lepaskan terus pengampunan. Gimana caranya? Tapi saya belum bisa berdamai sama dia. Nanti engkau dengan sendirinya, firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah berdamai sama Tuhan, engkau sudah mengampuni dia, musuh pun akan diperdamaikan dengan kita. Biarlah cara Tuhan yang melakukannya. Hebat ya Tuhan. Saudara lakukan firman, saudara akan lihat banyak hal Tuhan lakukan dalam hidupmu. Roma 12 ayat yang ke-19. Roma 12 ayat yang ke-19. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Nih saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan bilang siapa dia. Wah saudara ya, dia bilang jangan kamu menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Berarti kita tidak boleh membalas, mau sekejam apapun manusia. Seringkali gereja dianiaya, ada orang-orang yang dibunuh. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita hanya berkata, ampunilah dia Tuhan.
karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Amin. Bagian yang ketiga, saudara. Bagian yang ketiga adalah mengampuni tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat. Kita lihat di ayat yang berikutnya di dalam bacaan kita tadi. Kita lihat di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dari Yohanes pasal yang ke-8 tadi. Ayat yang ke-10 berkata begini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Dia berkata kepada perempuan. Hai perempuan, di manakah mereka? Tuhan tanya sama perempuan itu, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya. Jadi Tuhan tanya, hei perempuan, di mana orang-orang itu? Tidak adakah mereka yang menghukum kamu? Jawabnya ayat yang ke-11, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan kita Allah yang penuh dengan kasih. Makanya kita meneladani dia. Yesus mengampuni wanita ini tanpa syarat, saudara. Ya, dia berkata, itu mereka gak jadi menghukum kamu. Dia berkata tidak Tuhan. Dan Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum kamu. Saat itu Tuhan mengampuni, dikatakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Yesus mengampuni wanita ini tanpa syarat apapun. Dan Yesus juga mengampuni saudara dan saya tanpa syarat. Dia enggak minta dulu saudara, engkau bawa persembahan ya, bantu gereja, baru engkau akan diampuni dosanya, tidak. Tuhan hanya minta engkau beriman, engkau datang sama Tuhan, engkau minta ampun sama Tuhan, engkau jujur sama Tuhan, apapun yang engkau alami ngomong sama Tuhan. Dia tahu segalanya. Saudara enggak jujur juga Tuhan tahu. Terus untuk apa saudara tidak jujur? Karena dia tahu sampai hal yang paling kecil dia tahu dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu jujur saja sama Tuhan. Tuhan ini saya, ini keadaan saya Tuhan. Saya penuh dengan kekurangan, saya punya keterbatasan. Ampuni saya. Dosa apa yang sudah saudara lakukan? Seringkali kita berkata, iya saya, inilah daging saya gitu ya saudara. Kita seringkali kan berdalih begitu, iya bu saya, iya tapi daging saya tuh lemah. Rasul Paulus berkata begitu. Rohnya nurut tapi dagingnya lemah. Saya sih maunya gak gitu bu, tapi saya gak sengaja. Dagingnya yang rasa lemah. Tuhan tahu, dia mengenal kita lebih dari siapapun. Dia tahu hal-hal yang sampai hal yang paling kecil. Pasanganmu mungkin belum tentu tahu sampai hal yang kecil. Bahkan seringkali kita bisa sembunyikan sesuatu dalam hidup kita. Dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan pasangan saudara. Kita bisa sembunyikan. Tapi engkau tidak bisa sembunyi dengan Tuhan. Tapi saat engkau jujur dengan Tuhan, justru itu yang menyenangkan Tuhan. Engkau jujur sama Tuhan, engkau minta ampun sampai hal yang paling kecil. Selesaikan dengan Tuhan. Jangan sampai hal yang kecil itu menghambat berkat dalam hidupmu. Yang masih kau sembunyikan, selesaikan dengan Tuhan. Tuhan tidak minta syarat apapun. Engkau hanya berkata jujur sama Tuhan. Hanya berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Apakah kalau kita sudah pelayanan kita nggak bikin kesalahan? Itu saya katakan itu dosa ketidaktaatan. Kita sudah pelayanan, kita sudah, sudah jadi pendoa, kita sudah di apa saja pelayanan kita, tapi saya masih bikin salah lagi, bikin dosa lagi. Itu dosa ketidaktaatan kita. Kita seringkali melanggar komitmen kita. Itu termasuk dosa ketidaktaatan kita. Minta ampun sama Tuhan. Supaya saat kita diampuni, kita dibebaskan kembali, kita dimerdekakan lagi, amin. Kita dimerdekakan lagi.
Tetapi setelah kita melakukan satu kesalahan, mari datang sama Tuhan. Cepat-cepat, jangan tunggu besok-besok. Mana tahu Tuhan sedang siapkan berkat yang besar, karena saudara tidak cepat selesaikan. Akhirnya berkat saudara terhambat. Ya kalau iblis tidak masuk, karena dosa kita tidak cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Saudara, iblis bisa masuk, bisa merongrong kita. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, tiba-tiba kita sakit. Iblis bisa merongrong hidup kita saat kita ada celah, saudara. Cepat-cepat selesaikan dengan Tuhan. Jangan engkau membuka celah, supaya kita tetap kedapatan benar di hadapan Tuhan. Kita terus dibenarkan oleh Tuhan, karena kita minta ampun sama Tuhan. Yesus mengampuni perempuan itu tanpa syarat. Tetapi sekali lagi bukan berarti lantas dia bebas untuk berbuat dosa. Yesus mengampuni perempuan itu, tapi orang yang diampuni, saudara, itu memikul satu tanggung jawab, karena itu menerima satu anugerah dari Tuhan. Dia dibenarkan, dia diampuni tanpa melakukan sesuatu. Tanggung jawabnya adalah dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Taat dan setia di dalam Tuhan itu proses. Pengampunan akan membebaskan saudara dan saya. Saat engkau datang sama Tuhan, engkau akan diampuni. Saat engkau bertobat, engkau dibaptis, engkau ditenggelamkan di dalam air baptisan, dan engkau keluar sebagai orang yang bersih. Tugas kita adalah kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita masuk ditenggelamkan semua dosa kita, kutukan kita semua ditenggelamkan. Pada saat saudara keluar bersih, saudara, apa yang harus dilakukan? Yesus pada saat dia keluar dari air baptisan, ada suara dari sorga, inilah anak yang ku kasihi, kepadanya aku berkenan. Karena semua sudah dikubur, dia keluar. Demikian juga kita. Pada saat kau keluar dari air baptisan, hidupmu dikuduskan oleh Tuhan, dikuburkan semua masa lalumu, semua kutukanmu dikuburkan. Engkau keluar menjadi orang yang bersih di hadapan Tuhan. Tapi tidak selesai sampai di situ. Ada tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan setelah saudara dibaptis. Firman Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Tapi bagaimana Bu kalau saya jatuh dalam dosa? Setelah saya bertobat, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Jangan larut-larut. Engkau sama saja membuka celah untuk iblis masuk dalam hidupmu. Sehingga nanti banyak hal terjadi dalam hidupmu. Baru kau bilang kok kayak gini yang ngikut Tuhan ya. Katanya ngikut Tuhan enak, kok ternyata begini ya. Masalah banyak ya, masalah satu belum selesai, datang lagi masalah satu. Mungkin masih ada yang belum kau bereskan dalam hidupmu. Kemudian belajar taat dan setia. Belajar lakukan firman. Saudara harus mulai diisi hidupmu dengan firman Tuhan. Saudara harus biasakan hidupmu berdoa. Jangan doanya kalau cuma mau makan, mau tidur, lapor sama Tuhan. Tuhan saya mau makan, berkati. Tuhan bukan satpam saudara. Saudara perlu menyampaikan sesuatu, terima kasih Tuhan. Saya mengasihi Engkau, menghormati Engkau. Aku bangga dengan Engkau Tuhan. Berikan pengagunganmu kepada Tuhan. Isi hidupmu dengan firman. Kalau enggak demikian engkau tidak akan bertumbuh. Jangan habis dibaptis engkau cuma main laptop terus. Hari-hari main game, tidak diisi dengan firman Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah bertumbuh. Sekalipun engkau sudah disucikan oleh Tuhan. Perlu bertumbuh imanmu.
perlu datang bawa persembahan di hadapan Tuhan, perlu datang memuji dan menyembah Tuhan. Tidak harus dalam persekutuan, dalam ibadah, tapi di rumah hari-harimu engkau harus bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Bawa hidupmu tiap hari ke Tuhan. Belajar membawa sesuatu kepada Tuhan. Belajar taat lakukan firman Tuhan. Bawa persembahan hidup. Kemudian saudara lakukan tiap saat saudara berdoa. Setiap saat memuji Tuhan. Baca firman Tuhan. Lakukan firman. Belajar mengembalikan milik Tuhan dengan setia. Saat hidupmu mulai setia, Tuhan melihat hal itu. Hidupmu akan menyenangkan hati Tuhan. Sesudah itu, setelah saudara bertumbuh, apa yang harus kita lakukan? Saudara harus menjadi saksi Tuhan. Kalau engkau sendiri tidak pernah berubah, bagaimana engkau bisa bersaksi buat orang lain? Kalau engkau tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu, bagaimana engkau bisa bersaksi bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan luar biasa, Tuhan menolong saya. Sementara engkau sendiri tidak merasakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau engkau terus merasakan kebaikan Tuhan, engkau setiap saat akan berkata, Tuhan terlalu hebat, Tuhan terlalu dahsyat. Engkau bisa menyaksikan Tuhanku baik, Tuhanku hidup. Dan orang tidak perlu engkau berbicara, tapi orang melihat perubahan dalam hidupmu. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan, amin. Pengampunan itu bisa membebaskan kita. Bebaskan hidupmu terus. Jangan kau mau terikat dengan apapun, kecuali terikat dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan saya percaya saat kita terus memberikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Wanita ini dibebaskan. Wanita ini menjadi wanita yang bebas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan hanya berkata, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Belajar untuk lakukan firman. Kalau engkau gagal, melangkah bangkit lagi. Mungkin engkau gagal, belajar untuk bangkit lagi. Tapi jangan tinggal di dalam kegagalan. Jangan tinggal di dalam kejatuhan. Jangan engkau jatuh, bangkit lagi. Berusaha untuk bangkit dan cari Tuhan. Makanya saya percaya, kalau Bapak, Ibu dan saya kita melakukan, belajar untuk setia, mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mungkin banyak hal kita sering alami dalam kehidupan kita. Tapi percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dia mengasihi kita. Mungkin seringkali kita menghadapi tantangan hidup dengan harus mencurahkan air mata. Tapi Tuhan tahu arti dari air matamu. Bebaskan hidupmu, ampuni semua orang. Engkau harus bisa juga mengampuni dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata aku percaya. Tapi firman Tuhan iya dan amin. Belajar untuk lakukan firman-Nya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya.
pujian ini dengan sungguh-sungguh dengan iman. Ya Tuhan, ku percaya. Oh haleluya. Katakan kepada Tuhan, aku percaya janji-janji-Mu Tuhan. Sekalipun lewat lembah air mata, lewat pergumulan yang berat, tapi aku percaya firman-Mu. Aku percaya. Oh firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Katakan kepada Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Oh mari katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Yesus Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan dicintai Tuhan, Tuhan rindu untuk bisa membebaskan hidupmu dari setiap kutukan dosa, dari setiap belenggu apapun yang membelenggu hidupmu. Hari ini mari bebaskan hatimu, berikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakitimu, berikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin membuatmu marah, membuatmu jengkel. Berikan pengampunan kepada mereka, karena Tuhan tidak akan mengampunimu jika engkau pun tidak mengampuni mereka. Seringkali kalau engkau tidak mengampuni, akan begitu banyak persoalan dalam hidupmu. Bahkan sakit penyakit pun bisa datang dalam hidupmu, karena begitu banyak yang kau simpan di dalam hatimu. Biar pujian ini, singer menaikkan pujian ini. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, berdoa. Kalau engkau buat kesalahan menyakiti orang lain, minta ampun di hadapan Tuhan dan lepaskan pengampunan kepada mereka. Terus biar engkau dibebaskan hari ini. Tuhan melihat hatimu. Aku percaya. Engkau dibenarkan karena iman. Terus bereskan. Tuhan lihat. Tuhan lihat hatimu. Apapun yang kau alami selama ini, yang masih mengganjal di hatimu, hari ini selesaikan. Mujizat Allah akan diturunkan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, tolong umat-Mu Tuhan. Bebaskan umat-Mu. Bebaskan umat-Mu Tuhan. Lepaskan pengampunan bagi mereka. Lepaskan pengampunan bagi mereka dalam nama Yesus. Aku percaya. Jemaat Tuhan, kalau enggak ada yang sakit hari ini, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Taruh tanganmu yang satu di tempat yang sakit. Percaya saat kau sudah menerima pengampunan dari Tuhan, engkau menerima kelepasan dari Tuhan. Hari ini mujizat Allah akan terjadi dalam hidupmu. Saat engkau sudah memberikan pengampunan dan Tuhan mengampunimu, engkau akan terima mujizat itu. Terus dalam nama Yesus, angkat tanganmu di hadirat Tuhan engkau yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Firman Tuhan
berkata, oleh luka-luka bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Saat wanita ini diampuni dosanya, saya percaya dia terima kelepasan. Dan hari ini pun terima kelepasan dari Tuhan, terima kelepasan dari Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewat kemenangan umatmu terima Tuhan, terima kemenangan dari Tuhan, terima kelepasan dari Tuhan. Aku percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku kemenangan dijamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku kemenangan jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Katakan dengan iman, aku percaya. Haleluya, mari sorakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau yang membebaskan kami Bapa, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memberkati kami. Genapi firman-Mu, janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
kuasanya. Kami bangga punya Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah memberkati dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya mujizat itu masih ada. Tuhan telah memberikan kelepasan kepada setiap kami, sehingga semua jemaat Tuhan sudah diberkati dan dipulihkan. Kami bersyukur Bapa, dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Minta dibungkus dengan darah Yesus, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, sakit, penyakit, celaka, maut, bahaya, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar yang terjadi rencana Allah, yaitu rencana damai sejahtera, rencana Allah kami diberkati, rencana Allah kami naik dan bukan turun. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur semua kami yang hadir, kami sudah diberkati. Kami semua yang sudah melayani Tuhan, firman-Mu berkata jerih lelah dalam Tuhan tidak sia-sia. Kemuliaan hanya bagimu, kami bersyukur dan kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati buat Tuhan. Biarlah tangannya yang kudus, tangan yang berlobang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, yang dijumpai tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada satupun yang bisa merendahkanmu. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.